Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber. Baik teman-teman, pada kesempatan edisi video kali ini saya akan menjawab permasalahan hukum yang ditanyakan oleh sahabat subscriber, yaitu terkait dengan bagaimana hukumnya apabila kita membeli kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 bekas, akan tetapi BPKB-nya tidak ada, ya. Apakah kalau kita beli motor atau mobil bekas, STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada, apakah itu melanggar hukum? Kemudian apa konsekuensi hukumnya? Adakah konsekuensi hukum apabila kita membeli motor, mobil bekas yang STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada? Baik, akan saya jawab teman-teman begini. Ketika kita ingin membeli motor ataupun mobil bekas, ya, kemudian si pihak penjual memberikan informasi bahwasanya mobil tersebut ataupun motor yang akan kita beli tersebut STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada. Nah, akan tetapi kita masih tetap tertarik, mungkin karena hobi atau mungkin juga harganya yang cukup terjangkau dan lain sebagainya. Nah, apakah kalau BPKB-nya tidak ada, kemudian kita tetap membelinya, apakah itu melanggar hukum? Nah, sepengetahuan saya dalam hal ini, kalau kita membeli motor, membeli mobil bekas yang STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada, itu memang tidak melanggar hukum, teman-teman. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi, nah ini yang harus diketahui oleh teman-teman subscriber. Yang harus kita ketahui bahwasanya apabila kita membeli motor atau mobil bekas tersebut yang BPKB-nya tidak ada, memang tidak melanggar hukum. Akan tetapi kita beresiko, berpotensi terseret permasalahan hukum. Nah, ini yang penting kita ketahui. Karena bisa saja misalkan kendaraan yang akan kita beli tersebut asal-usulnya, misalkan kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil tindak pidana atau hasil tindak kejahatan. Ya, kita kan tidak tahu, bisa saja seperti itu. Kemudian kemungkinan yang lain bisa saja motor ataupun juga mobil tersebut dengan alasan BPKB-nya hilang, bisa saja BPKB-nya tersebut masih dijaminkan, masih menjadi agunan di lembaga pembiayaan atau di perbankan, bisa saja itu juga terjadi. Kemudian bisa saja misalkan mobil tersebut atau motor tersebut yang bekas yang akan kita beli tersebut yang BPKB-nya tidak ada, bisa saja ya itu mobil tersebut ataupun juga motor tersebut itu adalah hasil dari penggelapan seseorang, ya, yang mana dari tangan pertamanya ya digelapkan oleh orang lain, itu bisa saja, ya. Oleh karena itu sangat beresiko hukum atau sangat berpotensi kita bisa terseret permasalahan hukum apabila kita membeli motor atau mobil bekas yang STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada. Nah, itu sangat beresiko terseret permasalahan hukum jadi ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu apabila teman-teman masih tetap ingin membeli kendaraan tersebut, alangkah lebih baiknya dicek dulu teman-teman ya, ditelusuri asal-usul mobil tersebut, asal-usul motor tersebut. Apakah yang pihak penjual itu pemilik pertama ataupun juga bukan? Silahkan minta tanda identitasnya. Nah, kemudian juga kalau misalkan berkaitan dengan hobi, misalkan motor tertentu atau mobil tertentu, itu hobi kita. Apakah karena merek, apakah karena memang motor atau mobil tersebut adalah kesukaan kita ya, kemudian kita hobi mengoleksi ya, itu teman-teman silahkan untuk telusuri ya asal-usul motor ataupun mobil tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman di kemudian hari terseret permasalahan hukum karena membeli motor atau mobil bekas yang STNK-nya ada, akan tetapi BPKB-nya tidak ada, ya, karena kita tidak tahu asal-usulnya. Bisa saja itu merupakan hasil dari tindak kejahatan atau tindak pidana, atau juga BPKB-nya masih dalam keadaan jaminan, sehingga pada suatu saat pembayarannya atau misalkan angsurannya macet, kemudian motor ataupun mobil yang dijaminkan tersebut berada pada tangan kita, ya bisa saja itu disita, bisa saja itu ditarik ya oleh mereka yang melakukan perjanjian kredit tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pada intinya memang kalau kita beli motor mobil yang bekas tanpa ada BPKB ya, STNK ada tapi BPKB tidak ada, memang tidak melanggar hukum, akan tetapi sangat beresiko untuk terseret permasalahan hukum. Nah, oleh karena itu bijaklah apabila ingin membeli atau
apabila ingin membeli motor atau mobil bekas yang STNK-nya ada tapi BPKB-nya tidak ada. Itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari pertanyaan sahabat subscriber yang bertanya terkait dengan permasalahan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kita semua, dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan terkait dengan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan jual beli kendaraan roda 2 maupun roda 4 bekas yang BPKB-nya tidak ada. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.